Hai semua, selamat datang di Duri Bang. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini gue mau bawain alur film pendek keempat dari film omnibus histeria yang berjudul Palasi, yang mengisahkan tentang pelaku pesugihan dengan ilmu palasi. Bagaimana cerita selanjutnya? Let's get into the storyline. Roni memiliki seorang istri bernama Vita yang tengah hamil tua, serta seorang putri bernama Novi yang merupakan anak hasil dari pernikahan sebelumnya. Sejak awal, Novi memang tidak bisa menerima Vita menjadi ibu sambungnya dan kerap menunjukkan ketidaksukaannya kepada Vita. Suatu hari, mereka bertiga pergi ke sebuah rumah di area pegunungan. Menurut Roni, rumah itu milik bos tempat ia bekerja dan boleh mereka gunakan untuk berlibur. Kedatangan mereka disambut Irul, penjaga rumah itu. Irul merupakan seorang tunawicara, sehingga ia menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Saat melihat Vita, Irul memandangnya dengan tatapan aneh, terutama pada perutnya. Memasuki rumah itu, Roni menunjukkan kamar yang akan mereka tempati. Vita menunjuk sebuah kamar yang terkunci. Roni hanya menjawab kalau itu adalah kamar pribadi pemilik rumah, dan memang selalu dikunci. Vita selalu membawa gunting kemanapun dia pergi, karena katanya gunting itu bisa menjaga adik Novi yang ada di dalam kandungan Vita. Itu sebabnya ia marah ketika mengetahui Novi mengotori gunting itu. Namun Novi malah meledek apa yang Vita percaya. Selama di rumah itu, Vita seringkali mengalami teror makhluk berwujud kepala tanpa tubuh yang oleh masyarakat Minangkabau lazim disebut palasi. Karena ketakutan, Vita mengajak Roni untuk pergi dari sana. Namun Roni selalu berhasil meyakinkan Vita bahwa nggak ada apa-apa di rumah itu. Suatu sore, Vita terbangun dari tidurnya karena dia mendengar suara seseorang sedang bersenandung lagu Nina Bobo. Sementara penghuni rumah yang lain entah kemana. Vita mengambil gunting, lalu beranjak bangun dari tempat tidurnya. Diikutinya asal suara itu yang membawanya ke kamar yang menurut Roni adalah kamar pribadi pemilik rumah. Kamar itu sangat gelap. Saklar listrik tidak berfungsi, dan Vita hanya mendapat penerangan dari lampu gantung yang agak remang. Nyala lampu yang agak temaram sedikit memperlihatkan beberapa barang yang ada di dalam kamar itu. Vita menemukan sebuah buku di dalam laci. Kemudian ia membalik-balik halaman buku itu. Kala terlepas dari ragamu, maka carilah wanita berbadan dua, atau bayi yang masih suci. Itulah sepenggal kalimat yang ia baca dalam salah satu halaman dalam buku itu. Terdengar suara klakson mobil. Vita pun keluar dari kamar, lalu duduk merenungi isi buku tadi. Saat itulah Vita dikejutkan oleh kemunculan sosok Palasik. Lalu ia pun berlari keluar rumah. Di luar rumah, dia bertemu Roni yang sedang menerima telepon. Vita bersikeras meminta pulang. Belum sempat Roni menjawab, Novi muncul dari belakang dan dia menolak keras permintaan Vita. Roni mencoba menenangkan Vita, namun ia tetap meminta pulang. Kemudian, Roni menyuruh Vita beristirahat sementara dia dan Novi akan berbelanja. Selepas kepergian Roni dan Novi, Vita kembali memasuki kamar misterius itu, lalu kembali membuka buku yang ia baca sebelumnya. Maka memiliki harta yang muda dan lestari. Itulah kalimat yang ia baca dari sebuah halaman buku itu. Karena merasa tidak mengerti isi dari buku itu, dia memutuskan untuk menutupnya. Tapi saat hendak menaruh kembali ke tempatnya, ada selembar foto yang jatuh dari dalam buku itu. Vita memungutnya, dan terdapat wajah Roni dan seorang wanita memakai baju pengantin dalam foto itu. Vita beralih ke sebuah benda yang tertutup kain. Disingkapnya kain itu, yang ternyata benda itu adalah sebuah lukisan.
Lukisan itu juga merupakan lukisan Roni dan seorang wanita memakai baju pengantin, persis dalam foto yang ia lihat tadi. Vita terkejut dan buru-buru keluar dari kamar itu. Vita berlari kemudian terjatuh. Lalu Irul muncul membantunya. Saat Irul memapah Vita, lampu padam. Irul mendudukkan Vita di ruang tengah sementara ia keluar untuk memperbaiki listrik. Vita duduk sendiri di ruang tengah ditemani lampu tempel dan sebuah gunting dalam genggamannya. Tiba-tiba muncul sosok Palasik di depannya membuat Vita terkejut dan berlari menuju kamarnya. Palasik itu terus meneror hingga Vita berlari keluar rumah. Vita berteriak meminta tolong kepada Irul. Irul muncul buru-buru dengan membawa jerigen berisi bensin. Ketika hampir sampai di tempat Vita, terdengar suara pertengkaran Roni dan Vita. Dari pertengkaran itu, terkuak fakta bahwa Roni yang menganut ilmu Palasik. Ia sengaja menumbalkan istri-istrinya yang sedang hamil tua untuk mendapat kekayaan, dan Vita adalah calon tumbal berikutnya. Vita berusaha mencegah Roni yang berusaha mendekatinya. Irul muncul dan berusaha menghalangi Roni. Keduanya berkelahi dan di suatu kesempatan, Irul menyiram tubuh Roni dengan bensin yang ia bawa. Roni membanting tubuh Irul ke tanah, lalu memukul Irul menggunakan sebuah batu, hingga Irul pun tewas. Saat Roni tengah sibuk mengajar Irul, dengan sisa tenaganya Vita menusukkan gunting yang ia genggam ke punggung Roni. Lalu ia lari menuju mobil. Tapi semua pintu mobil terkunci, sementara Roni masih berteriak memanggil Vita. Sesaat kemudian suara Roni sudah tidak lagi terdengar, dan ketika Vita mengintip lokasi pemukulan Irul, dia melihat Roni sudah tidak ada lagi di sana. Dengan membawa lampu tempel, Vita kembali memasuki rumah itu untuk mencari kunci cadangan mobil. Namun perhatiannya beralih pada ceceran darah di lantai, yang setelah diikutinya ternyata mengarah ke kamar misterius itu. Di kamar itu ia menemukan tubuh Roni, namun tubuh itu tanpa kepala. Kemudian sosok Palasik berwajah Roni muncul menyeringai di belakangnya. Kemudian Vita menjatuhkan lampu tempel yang ia bawa ke tubuh tanpa kepala itu. Tubuh itu terbakar dan sosok Palasik berwajah Roni itu pun berteriak. Nyala api mulai menyambar isi kamar. Lalu Vita berlari keluar rumah dan tepat saat ia tiba di teras, Novi muncul menanyakan apa yang terjadi. Novi yang tampak khawatir segera memapah Vita menuju mobil. Saat rumah itu mulai terbakar, Novi membawa Vita untuk pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Vita yang duduk di belakang Novi merenungi semua yang baru saja ia alami. Apa Nov? Suara kamu kurang jelas. Ujar Vita saat ia mendengar pertanyaan Novi. Novi menghentikan mobilnya. Kemudian Novi memutar kepalanya tanpa membalik badan ke arah Vita dengan wajah mengerikan. Papa di mana? Mama. Dan film pun selesai. Demikianlah alur cerita dari film Palasik. Ternyata sosok Palasik yang kerap mengganggu Vita adalah perwujudan dari Roni, suaminya sendiri. Roni menganut ilmu Palasik guna memperoleh kekayaan dengan menumbalkan istri-istrinya yang tengah hamil tua. Vita ini entahlah istri Roni yang keberapa. Karena dalam awal film ada scene yang menampilkan wanita yang tengah hamil tua dan diganggu oleh sosok Palasik. Kemungkinan besar wanita itu juga adalah istri Roni. Di ending film, Novi juga berubah menjadi sosok Palasik karena memang konon ilmu Palasik ini diwariskan hingga 7 turunan. Jadi ilmu Palasik Roni menurun kepada Novi. Oke, sekian dulu review ala-ala kali ini. Next time kita lanjut lagi dengan film pendek kelima dari film Omnibus Hysteria. See you and take care.